Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita terus siap bukan hanya merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Mengubah miskin menjadi kaya. Saudara, saya yakin kita tidak asing dengan sebuah lagu yang berkata demikian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Apa yang saudara pahami dengan lirik yang mengatakan Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya? Apakah dengan menjadi orang Kristen, dengan setia melayani, kita pasti akan kaya secara materi? Dari miskin dirubah menjadi kaya? Dan apabila benar memang demikian, mengapa justru Tuhan kita, Yesus Kristus, memilih lahir di tengah keluarga miskin sebagai tukang kayu? Dan Yesus tidak pernah merubah keluarganya dari tukang kayu kemudian menjadi tukang investasi. Bahkan ketika Yesus sudah dewasa, di dalam Matius 13 ayat 55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Artinya saudara, Yesus lahir di tengah keluarga yang miskin, bahkan sampai kemudian masa dewasanya pun keluarganya tetap dikenal sebagai keluarga yang miskin. Kalau demikian, apa artinya Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya? Saudara, kemasyuran Tuhan bukan semata karena segala kebaikan yang Dia perbuat atas umatnya, melainkan juga karena keadilannya yang Dia tegakkan melawan orang-orang yang tinggi hati. Itulah yang menjadi pengalaman gereja dan anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini merupakan pujian Hana kepada Tuhan. Kenapa saudara? Hana merayakan kebaikan Tuhan karena meninggikan mereka yang rendah, lemah, dan terpinggirkan di mata dunia ini. Pujian ini saudara menyingkapkan sifat dan cara Allah berkarya di tengah umatnya
dan melalui hamba-Nya. Allah adalah kudus, dapat menjadi tempat bersandar, maha tahu dan adil. Allah bertindak dalam kemahakuasaannya atas para pemimpin, atas seorang perempuan yang mandul, atas hidup dan mati, atas perbedaan status yang dibuat oleh manusia berdosa, dan atas para pelaku kejahatan. Saudara, ketika Hana berkata, Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, ini bukan perubahan secara materi. Dari tidak punya apa-apa, dari memiliki banyak hutang, lalu kemudian dirubah menjadi kaya. Bukan, saudara. Tetapi pujian Hana ini oleh karena dari seorang yang mandul kemudian memperoleh anak. Pada masa itu, tidak memiliki anak dianggap miskin, dianggap berdosa, dianggap aib, saudara. Dan Tuhan telah memperhatikannya. Tuhan memberikannya seorang anak, bahkan memakai anaknya itu kelak menjadi hamba-Nya. Jadi saudara, ketika Hana menyanyikan pujian, Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya, ini tidak berbicara secara materi, tapi ini bicara dari seseorang yang sebelumnya mandul, sebelumnya dianggap berdosa, sebelumnya dianggap miskin karena tidak memiliki anak, dan kemudian Allah mendengar dan memberikan anak yang kemudian diberi nama Samuel. Tetapi saudara, berkat terbesar yang dialami Hana ialah ia makin dekat dan makin jelas di dalam mengenal Tuhan. Itu tampak dalam ungkapan doanya yang syarat dengan kebenaran teologis tentang Allah dan perbuatannya. Memang dari tidak memiliki anak menjadi memiliki anak, ini adalah berkat. Tetapi bagi Hana, berkat terbesar ketika ia makin dekat dan makin mengenal siapakah Tuhannya. Keesaan dan keunikan Allah dengan jelas disyukuri Hana. Ia menyadari bahwa Tuhanlah yang menentukan seluruh kehidupan manusia. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan berkat terbesar itu adalah Kristus yang mati bagi kita. Dan bila kita belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan selama ini, kita akan malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji dan kurang mensyukuri akan segala kebaikannya. Kita cenderung mudah bersungut dan meragukan kebaikan Allah. Mari saudara, kita bersyukur. Merubah miskin menjadi kaya tidak berbicara secara materi. Tetapi ketika kita makin mengenal, kita makin dekat, bahkan kita menghadapi segala sesuatunya dengan tetap kuat dan tetap bersyukur, itulah berkat bagi kita. Hadapi dan jalani segala sesuatu dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita, dan tidak meragukan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, jikalau hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Hana menaikkan pujian, merubah miskin menjadi kaya, oleh karena dari seorang yang mandul kemudian memiliki anak. Namun berkat terbesar yang dialami Hana ialah ia makin dekat dan makin jelas mengenal siapa Tuhannya. Biarlah itu juga menjadi doa syukur kami di tengah masa yang dikatakan hari ini Indonesia gelap, Indonesia sulit. Kami tetap mensyukuri akan segala berkat dan kemurahan Tuhan. Bila hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa bekerja, itu pun adalah kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan,
supaya kami tidak mudah bersungut-sungut, apalagi meragukan kebaikan-Mu. Tetapi kami menempatkan Tuhan di atas hitung-hitungan manusia, di atas kalkulator manusia, sehingga kami menjalani hidup dengan sukacita bersama dengan Engkau. Demikian juga bersyukur apabila GKT Banyuwangi telah melaksanakan proses pemilihan majelis, dan pada hari kemarin telah dihitung suara yang telah dipilih oleh jemaat, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkarya di situ. Biarlah kiranya Tuhan, gereja-Mu makin bertumbuh, makin hidup, dan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, yang memberitakan kebenaran-Mu, yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.